Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat malam Prof. Iwa. Perkenalkan nama saya Muhammad Apriansyah dan teman saya MUA Safra. Hari ini kami akan sharing tentang studi kelayakan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Semeulue berkapasitas 1 MW. Adapun outline-nya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian komponen utama dari PLTS, kemudian konfigurasi sistem PLTS, feasibility study, aspek finansial, dan kesimpulan. Untuk latar belakangnya sendiri, di Pulau Simeulue terletak di bagian selatan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pada sistem Sinabang, kelistrikannya merupakan sistem isolated yang disuplai oleh PLTD milik PLN antara lain, yaitu PLTD Lasikin sebesar 5,183 MW, kemudian PLTD KPI sebesar 2,950 MW, dan PLTD Sibigo sebesar 250 MW dan memiliki daya mampu pasok sebesar 8,393 MW pada tahun 2017. PLTS merupakan salah satu alternatif yang dapat direncanakan untuk melistriki Pulau Simeulue. Berdasarkan data dari Dewan Energi Nasional, potensi energi matahari di Indonesia mencapai rata-rata 4,8 kWh per meter kuadrat per harinya. Adapun tujuannya yang pertama, untuk mengetahui apakah proyek dari PLTS di Simeulue berkapasitas 1 MW ini layak untuk dibangun, kemudian mencari berapa persen potensi energi surya yang dapat dihasilkan menjadi energi listrik, kemudian menganalisa secara finansial apakah pembangunan PLTS dalam jangka panjang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembangkit existing saat ini. Adapun komponen utama PLTS, yang pertama yaitu solar cell, yang pada dasarnya sebuah fotodioda yang besar dan dapat menghasilkan daya listrik. Terdapat dua jenis dari solar cell, yang pertama yaitu kristalin silikon dan thin film. Kemudian inverter. Inverter ini berfungsi untuk mengubah arus DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus AC. Kemudian ada solar charge controller atau SCC yang berfungsi untuk memastikan agar baterai tidak mengalami over discharge ataupun overcharge sehingga dapat mengurangi umur dari baterai tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu baterai. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan energi sementara jika energi yang didapatkan dari matahari tidak cukup digunakan pada saat malam hari. Adapun konfigurasi sistem dari PLTS, pada umumnya ada tiga tipe. Ada tiga tipe desain PLTS. Yang pertama yaitu PLTS off-grid atau biasa disebut standalone, yaitu sistem yang hanya disuplai oleh panel surya dan tidak terhubung atau tidak terkonektif dengan pembangkit lain maupun utility dari PLN. Kemudian yang kedua yaitu PLTS on-grid, di mana di sistem ini disuplai oleh panel surya itu sendiri, kemudian terkonektif dengan utility PLN. Tapi di sistem ini tidak dilengkapi dengan baterai. Kemudian yang ketiga ada PLTS hybrid, yaitu PLTS ini digabungkan dengan pembangkit yang sudah ada, atau seperti contoh ini pembangkit tenaga angin, dan diharapkan berkontribusi secara maksimal pada siang hari. Dan di sistem ini dilengkapi dengan baterai untuk menambah jam operasi dalam sistem yang ada. Kemudian feasibility study. Fokus utama dari feasibility study ini adalah untuk mengetahui lebih awal apakah ide proyek yang kita kerjakan sesuai dengan harapan dan kita dapat melakukan pencegahan dari sisi waktu,
maupun dari sisi finansial. Kemudian hal ini tentu saja dapat mencegah proyek mengalami kerugian. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu dipelajari dalam pengajian aspek teknis suatu PLTS, yaitu lokasi PLTS yang didirikan, kemudian kriteria pemilihan komponen utama PLTS, besarnya kapasitas PLTS yang akan dibangun. Kemudian ada pun aspek dari finansial pada tabel yang sebelah kiri, yaitu asumsi utama. Data ini kami dapatkan dari berbagai sumber yang ada. Untuk yang pertama yaitu laju inflasi rata-rata tumbuh sebesar 3,23% pada tanggal 30 November 2018. Kemudian nilai tukar kurs dolar terhadap rupiah yaitu 14.267. Kemudian umur mesin dari PLTD yaitu 15 tahun. Umur mesin dari PLTS itu sendiri yaitu 25 tahun, dan BPP Sinabang yaitu Rp1.817 per KWH-nya. Kemudian yang sebelah kanan tabel berikutnya adalah tabel biaya investasi awal dari PLTS, di mana peralatan yang dibutuhkan yaitu PV modul 325 watt, kemudian combiner box 6 string, mount kit, central inverter 250 kW, fuse DC 8 ampere, bus bar, wiring, dan DC circuit breaker 600 ampere, dan ditotalkan dengan biaya-biaya yang lain, sehingga didapat untuk biaya investasi awal dari PLTS sebesar 20 miliar rupiah. Kemudian aspek finansial dari sisi biaya operasi dan pemeliharaan per tahunnya untuk PLTS itu umumnya sebesar 1-2% dari total biaya awal. Kita ambil dari yang paling kecil saja 1%, dikalikan total biaya investasi PLTS sebesar 20 miliar, sehingga biaya operasional dan maintenance sebesar 200 juta per tahunnya. Sehingga diperkirakan jika usia panel surya mencapai 25 tahun, maka total biaya pemeliharaan dan operasi selama 25 tahun mencapai 5 miliar rupiah. Kemudian di sisi aspek finansial pendapatan, berdasarkan Peraturan Menteri SDM Nomor 12 Tahun 2017 Bab 4 Bagian kedua mengenai pembelian tenaga listrik dari PLTS Pasal 5, harga pembelian listrik dari PLTS untuk daerah dengan BPP pembangkit di atas rata-rata BPP pembangkit nasional, harga pembeliannya paling tinggi adalah 85% dari BPP pembangkitan daerah tersebut. Karena kan BPP pembangkitan di Pulau Simeulue di atas BPP pembangkit nasional, maka harga jualnya adalah 85%. Sehingga didapatkan hasil harga jualnya adalah 1.544,45 per KWH. Sehingga total energi yang dihasilkan pada PLTS berdasarkan simulasi adalah 1.466 MWh, kemudian total pendapatan hasil listrik adalah 2 miliar per tahun. Kemudian untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mas Muas. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas tentang analisa finansial pada PLTS. Di sini pada pendapatan tahunannya yaitu listrik yang dihasilkan sekitar 1.466 MWh dengan harga listriknya sekitar Rp1.544 per KWH dengan tingkat kenaikan listriknya sekitar 3%. Kemudian untuk biaya dan pendapatannya yaitu investasi awalnya diperlu PLTS sendiri memakan biaya sekitar 20 miliar rupiah, kemudian biaya maintenance-nya yaitu 1% dari nilai investasi awal sekitar 200 juta rupiah dengan pendapatannya sekitar 2,2 miliar. Untuk itu, kelompok kami telah menganalisa kelayakan keuangannya dengan beberapa indikator sebagai berikut. Pertama, simple payback yaitu di sekitar 9,7 tahun, equity payback-nya di 8,4 tahun, nilai NPV-nya yaitu 16,2 miliar, dengan annual life cycle saving-nya di 1,2 miliar, dengan benefit cost ratio-nya di 1,8.
Selanjutnya di sini terdapat tabel arus kas PLTS sendiri, yaitu yang diperhitungkan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-25. Untuk tahun awal sendiri, tahun pertama sendiri, PLTS mendapatkan income sekitar 2,1 miliar, tiap tahunnya mengalami kenaikan income sekitar 3%, sehingga pada tahun ke-25, PLTS mengalami pendapatan sekitar 4,8 miliar. Kemudian dari hasil simulasi ini didapatkan total kas yang dikumpulkan selama 25 tahun yaitu sekitar 62,8 miliar. Selanjutnya hasil simulasi ini menunjukkan NPV lebih besar dari 0 yang menunjukkan bahwa pembangunan PLTS ini memberikan manfaat bagi perusahaan. Selain itu hasil BC ratio-nya lebih besar dari 1 yaitu proyek ini layak untuk dikerjakan. Selain itu membutuhkan waktu sekitar 8,4 tahun untuk menutupi biaya investasi awalnya. Selanjutnya untuk sebelah kiri saya ini terdapat arus kas kumulatif PLTS dan sebelah kanannya terdapat arus kas masuk PLTS. Untuk arus kas kumulatif ini di titik tengahnya di 8,4 tahun dengan tanda tahun ke-25 sekitar 60 miliar rupiah. Selanjutnya untuk sebelah kanan perhitungannya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-25 diperkirakan untuk tahun ke-25 income-nya sekitar 4,8 miliar. Selanjutnya untuk analisa finansial PLTD sendiri dengan beberapa indikator sebagai berikut, yaitu tingkat kenaikan harga minyak sekitar 3%, laju inflasi rata-ratanya di 3,2%, diskon rate-nya sekitar 6%. Untuk pendapatan tahunannya, yaitu listrik yang dihasilkan PLTD sendiri di 10.200 MWh, dengan harga listriknya di Rp1.544 per kWh, dengan tingkat kenaikan listriknya di sekitar 3%. Untuk total biaya dan pendapatannya sendiri, yaitu investasi awal PLTD sendiri memakan biaya sekitar 10 miliar rupiah, dengan biaya maintenance-nya yaitu 1% dari biaya investasi awalnya di 1 miliar rupiah, dengan pendapatan bersihnya di 15,9 miliar rupiah. Untuk itu, kelompok kami telah menganalisa kelayakan keuangannya dengan beberapa indikator sebagai berikut. Pertama, simple payback yaitu di 13,9 tahun, equity payback ini di 11,7 tahun, nilai NPV-nya di 2,2 miliar rupiah, dengan benefit cost ratio-nya di 1,2. Selanjutnya, di sebelah kiri saya terdapat tabel arus kas PLTD sendiri, di mana yang diperhitungkan pada tahun ke-0 hingga tahun ke-25. Pada tahun pertama ini, pendapatan PLTD sendiri diperkirakan sekitar 739 juta, dengan kenaikan pendapatannya sekitar 3%, sehingga pada tahun ke-25 pendapatan PLTD di sekitar 1,6 miliar. Kemudian dari hasil simulasi ini bahwa total kas kumulatif yang dikumpulkan selama 25 tahun yaitu sekitar 18,8 miliar. Selanjutnya hasil simulasi ini menunjukkan NPV lebih besar dari 0 yang berarti pembangunan PLTD ini memberikan manfaat bagi perusahaan. Selain itu hasil BC ratio-nya lebih besar dari 1 yang berarti proyek ini layak untuk dikerjakan. Tetapi diperlukan waktu 11,7 tahun untuk menutupi biaya investasi awalnya. Nah, selanjutnya untuk sebelah kiri terdapat diagram arus kas kumulatif PLTD sendiri, yaitu di titik tengahnya di 11,7 tahun. Untuk arus kas masuk PLTD sendiri, untuk dapat pendapatan PLTD sini di sekitar 1,8 miliar. Nah, selanjutnya untuk analisa sensitivitas pada PLTS sendiri, di sini terdapat IRR dan NPV. Di sini dapat terlihat jelas persamaannya, yaitu semakin besar nilai investasi atau CAPEX dengan nilai bunganya, dengan nilai bunganya yang semakin besar, maka nilai IRR-nya sama nilai NPV-nya akan semakin turun. Begitupun dengan untuk analisa sensitivitas PLTD sendiri pun juga sama, yaitu semakin besar nilai CAPEX atau nilai investasi sama semakin besar nilai bunganya, maka nilai IRR dan NPV-nya akan juga semakin turun. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu ada 3, yaitu pertama, ditinjau dari aspek teknisnya, PLTS Melu W1 MW ini dikatakan layak untuk dibangun karena
Dengan total lahan 1 hektar, energi yang dihasilkan PLTS mencapai 1.466 MWh per tahun. Dengan capacity faktornya sekitar 16,7%. Kemudian PLTS ini tidak memerlukan banyak maintenance karena umur yang panjang, yaitu 25 tahun. Selanjutnya, ditinjau dari aset finansialnya, PLTS Meluwe ini dikatakan layak untuk dibangun karena nilai NPV-nya lebih besar dari 0, kemudian nilai BC ratio-nya lebih besar dari 0, serta biaya produksi produksi listrik PLTS sendiri yang bernilai Rp1.260 per kWh lebih rendah dibandingkan nilai BPP-nya, yaitu sekitar Rp1.817 per kWh dengan selisih sebesar Rp557 per kWh. Kemudian nilai investasi PLTS di Pulau Simeluwe dalam jangka waktu 25 tahun memberikan keuntungan sekitar 41,4 miliar dibandingkan nilai investasi PLTD. Selain itu, biaya produksi energi listrik PLTS sendiri lebih murah, yaitu di Rp1.260 per kWh, dibandingkan biaya produksi energi listrik PLTD yang mencapai Rp2.108 per kWh. Sekian dari saya, terima kasih.